Salam, selamat hari Minggu, Bapak Mama, Opa Oma, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari Minggu pagi ini kita kembali berjumpa dalam pelayanan ibadah Minggu secara online. Mari dengan penuh sukacita kita menghampiri hadirat Tuhan. Kita angkat pujian, penyembahan kepada Tuhan. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita tabiskan ibadah kita pagi ini. Ibadah pagi ini dalam perayaan bulan lingkungan hidup minggu kedua. Jadilah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah di dalam Anak Yesus Kristus dan di dalam tuntunan Roh Kudus menyertai dan memberkati Opa Oma, Bapa Mama dan saudara-saudara terkasih. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, nats yang membimbing kita dalam ibadah pagi ini terpilih dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 14, begini bunyi firman Tuhan. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu.
Tibalah saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita mohon tuntunan Roh Kudus bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kekuatan kami hanya ada di dalam nama-Mu. Kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu di tengah-tengah pergumulan hidup, supaya kami kuat, kami terus berjalan menggenapi apa rencana Tuhan bagi kami. Bantulah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, karena tanpa tuntunan Roh Kudus-Mu, kami tidak mungkin mengerti dan kami bisa melakukan kehendak-Mu di dalam perjalanan hidup kami. Mari Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengar. Amin. Opa, Oma, Bapak, Mama, saudara-saudara terkasih, bacaan Alkitab terpilih dari Perjanjian Lama. Kitab Yehezkiel pasal 47, Yehezkiel pasal 47 ayat 1 hingga ayat 12. Begini bunyi firman Tuhan, sungai yang keluar dari bait suci. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu, sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba, Yordan, dan menurun ke muara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut itu ke situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim, dan daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara firman itu di dalam hidupnya tiap-tiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam, Opa Oma, Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan.
Tema perenungan firman minggu ini air dan tanah dalam karya Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam setiap percakapan, terutama di musim kemarau, kita mendengar banyak orang mengeluh tentang air yang tidak jalan atau macet. Banyak aktivitas kita menjadi terhambat karena air tidak tersedia. Orang protes kepada penyedia jasa layanan air bersih bagi masyarakat. Memang air telah menjadi kebutuhan dasar bagi manusia, bahkan kalau ada orang meminta kita untuk memilih, pilih air atau listrik. Mungkin sebagian besar kita akan mengatakan saya pilih air karena segala makhluk di dalam dunia membutuhkan air. Nah, bagaimana dengan tanah? Sama pentingnya, tanah menjadi tempat kita berpijak, tempat segala makhluk hidup berdiam. Maka memiliki tanah adalah hal prioritas dalam hidup manusia. Hari ini kita belajar dari penglihatan Imam Yehezkiel ketika umat Israel selesai menjalani masa pembuangan. Imam Yehezkiel meyakini bahwa Israel akan merasakan pembebasan. Israel akan mendapatkan kebangkitan kembali dari masa kejayaannya dulu. Akan ada pembangunan kembali bait Allah sebagai pusat kehidupan dan peribadatan mereka. Dalam pasal sebelumnya, pasal 46, kita membaca bahwa mereka memberi korban persembahan untuk relasi mereka dengan Tuhan itu kembali terbangun, kembali terhubung. Mereka mau hidup kembali di dalam kasih, di dalam kemurahan Allah. Bagaimana menjalani hidup baru, hidup yang dimiliki mereka saat itu benar-benar adalah kondisi hidup yang dimulai dari tidak ada apa-apa. Kondisi hidup yang dimulai dari nol. Kalau dulu mereka memiliki segala sesuatu, mereka punya tanah, mereka punya kekayaan alam, mereka punya anggota keluarga yang lengkap, mereka punya harta milik. Sekarang ketika mereka kembali dari pembuangan, mereka harus berhadapan dengan kondisi tanah bukan lagi tanah yang kosong. Mereka berjumpa dengan ada orang-orang baru yang sudah hidup di sana. Bagaimana cara supaya mental mereka kembali kuat untuk hidup bersama dengan orang-orang lain. Mereka kembali menata kehidupan mereka. Tentu itu bukan satu hal yang mudah. Tetapi Tuhan datang pada Imam Yehezkiel dan Tuhan membawa Yehezkiel untuk melihat. Yehezkiel dibawa ke bait suci. Tuhan menunjukkan tentang masa depan. Ada air yang memancar keluar dari bait suci. Air yang mengalir itu semula hanya sebatas pergelangan kaki. Kemudian naik semakin tinggi sampai ke pinggang dan seterusnya. Semakin naik, semakin dalam, bahkan meluas membentuk sungai yang mengairi tanah. Dan akhirnya menumbuhkan segala tumbuhan, memberkati tanah mereka. Air membawa kehidupan baru. Ada ikan-ikan dan segala makhluk yang berkeriapan hidup dalam air. Bahkan air laut asin sehingga tidak mungkin ada kehidupan bagi tanaman. Tetapi kita membaca air yang asin itu dibuat menjadi tawar sehingga bisa tumbuh tumbuhan. Bisa ada kehidupan. Di sisi kiri dan kanan sungai itu tumbuh aneka tumbuhan dan pohon yang berguna untuk makanan dan juga untuk obat-obatan. Itu penglihatan Yehezkiel. Tentu ada maksud Tuhan untuk bangsa Israel yang kembali dari pembuangan. Bahwa ketika mereka kehilangan rumah, ketika mereka kehilangan kekayaan, mereka harus meyakini bahwa sekali-kali di dalam Tuhan mereka tidak kehilangan masa depan. Perhatikan segala yang baik untuk masa depan mereka. Tuhan sediakan dan tidak dimulai dari
rumah mereka. Tetapi dalam penglihatan itu Allah menunjukkan bahwa segala sesuatu itu dimulai dari bait suci. Dimulai dari rumah Tuhan. Lambang kehadiran Tuhan ada di dalam bait suci. Maka segala sesuatu yang dimulai atau berasal dari Tuhan ada hasilnya. Apa hasilnya? Kita melihat segala sesuatu yang keluar dari bait suci itu menunjukkan keluarlah kehidupan, keluarlah makanan untuk dimakan, air untuk diminum. Bagaimana air kehidupan itu menghidupkan segala sesuatu, menyuburkan segala tanaman. Itu datang dari pemberian Tuhan bagi seluruh umat di muka bumi. Maka keputusan Tuhan untuk datang ke bait suci, untuk mempersembahkan korban, bukan saja sekedar untuk mereka melakukan sebuah ritual agar Allah senang dengan mereka, tetapi di sana mereka akan melihat bahwa benar-benar mereka datang pada tempat yang tepat. Mereka datang pada sumber kehidupan. Dan ketika mereka datang, melangkah datang di dalam bait suci, itu menunjukkan bahwa mereka mengawali seluruh perjuangan hidup di masa yang membuat mereka kembali bangkit. Mereka mulai untuk proses pemulihan dan mereka akan mendapatkan masa depan yang baik. Benar bahwa segala sesuatu yang datang daripada Tuhan, Tuhan akan memberkati segala yang keluar dari tangannya. Bukankah kita diingatkan, akulah Alfa dan Omega. Tuhan mengatakan akulah yang awal dan yang akhir. Maka melalui penampakan Allah kepada Nabi Yeskiel, kita lalu mengerti tentang rancangan Allah yang baik. Allah tidak pernah membatalkan semua yang menjadi rencana atau rancangannya. Jika dalam perjalanan ada dosa yang akhirnya membuat Allah murka dan manusia dihukum, namun rancangan mula-mula Allah terhadap manusia itu akan terus Allah genapi. Tidak akan pernah Allah batalkan bagi manusia. Maka sepanjang manusia itu terus mencari Allah, Allah tidak akan pernah melepaskan manusia. Sepanjang manusia datang kepada Allah, Allah akan menerima. Kita tidak akan pernah kehilangan berkat. Kita tidak akan pernah kehilangan kasih. Kita tidak pernah akan kehilangan pemeliharaan Tuhan. Ketika Nabi Yeskiel dibawa dan ketika ada gambaran air yang semakin naik itu menunjukkan bahwa seperti itu kasih Tuhan. Tidak akan pernah berkurang, semakin hari semakin bertambah-tambah di dalam kehidupan kita. Nah, berkenaan dengan bulan lingkungan hidup, kita dibawa untuk berefleksi dari karya Allah. Allah berkarya menampakkan dirinya di dalam air dan tanah. Sebagaimana kita begitu bergantung pada air dan tanah, seperti itu juga sebenarnya hidup kita yang harus terus bergantung pada Tuhan. Seorang penyair, penulis novel asal Skotlandia, dia pernah mengatakan begini, air adalah ibu dari pokok anggur, perawat dan sumber kesuburan, penghias dan penyegar dunia. Ungkapan penyair, penulis novel dari Skotlandia ini sungguh memberikan kita kesadaran bahwa air itu adalah salah satu sumber utama kehidupan. Dengan aliran air yang sehat, maka kehidupan seluruh ciptaan air dapat diupayakan, dapat diperjuangkan. Dan itu benar. Teks Yeskiel 47 ayat 1-12 menulis, ketika sumber air kehidupan itu mengalir dari bait suci, maka kita lihat sekalipun air yang ada itu air asin, tidak mungkin ada kehidupan, tetapi karena datang dari sumber yang menghidupkan, maka air asin itu bisa berubah menjadi air tawar. Ini luar biasa. Apa yang kita imani, bahwa Tuhan kita itu sanggup membuat segala sesuatu menjadi baik untuk kehidupan seluruh ciptaan. Bapak, Ibu, Opa, Oma, saudara-saudara terkasih,
Ungkapan bait suci yang terus diulangi dalam teks Yeskiel 47 ini hendak memberikan penegasan kepada kita bahwa air yang membawa kehidupan itu bersumber dari Allah. Sebab bait suci adalah kediaman Allah. Maka terus kita meyakini bahwa segala sesuatu yang datang daripada Allah itu benar-benar menghidupkan. Sebagai implikasi etis, maka sebagai umat kita perlu menjalankan kewajiban iman kita dengan baik. Sesungguhnya kebergantungan kita kepada air memberi penyadaran kita akan pentingnya kita menyerahkan diri kita seutuhnya kepada Allah. Dan kita rela kalau Allah itu benar-benar menjadi sumber dari segala sesuatu, maka kita harus menyatakan kerelaan kita untuk percaya, kerelaan kita untuk taat mengikuti apa yang menjadi perintahnya. Nilai yang sama juga perlu kita maknai di masa kini, bahwa kehidupan yang berkelanjutan dari seluruh ciptaan akan diperoleh hanya melalui kehidupan yang intim dengan Allah, yaitu penyerahan diri secara total kepada Allah, kesediaan untuk melakukan segala sesuatu dengan benar, segala sesuatu dengan bersih, segala sesuatu dengan sehat dari waktu ke waktu. Perintah Tuhan agar kita merawat air agar tetap sehat. Perintah Tuhan agar kita memberdayakan tanah supaya tersedia hal-hal yang baik untuk kehidupan keberlanjutan hidup kita. Ini menjadi hal yang penting, poin penting untuk kita ingat. Nah, itu air. Bagaimana dengan tanah? Dalam teologi perjanjian lama kita belajar tentang tanah perjanjian. Mulai dari Abraham, kemudian diwariskan kepada seluruh keturunan Israel, tanah menjadi simbol cinta. Tanah menjadi simbol perlindungan Allah bagi semua umat pilihannya. Dan tanah menjadi simbol keberlangsungan hidup manusia. Maka kita belajar bagaimana hidup di tanah pemberian Tuhan. Hidup di tanah pemberian Tuhan itu sebuah anugerah yang harus kita syukuri. Bahkan dalam perjanjian baru, Yesus Kristus datang, dia menegaskan bahwa semua orang dari bangsa manapun, kalau dia hidup di tanah yang Tuhan anugerahkan, dia tidak boleh tidak mendapatkan anugerah keselamatan. Semua orang mendapatkan anugerah keselamatan. Keselamatan yang Tuhan Yesus bawa melampaui batas-batas geografis, menjadi keselamatan bagi seluruh umat manusia, bahkan seluruh makhluk yang ada di atas dunia mendapatkan anugerah keselamatan. Nah, dari tanah dan air kita belajar tentang karya Allah yang besar. Dari air dan tanah kita belajar tentang kasih Tuhan yang tidak terbatas bagi kita. Maka mari kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur karena dia sudah menyediakan segala sesuatu bagi kita. Maka jika kita masih berpijak di tanah pemberian Tuhan, maka kita menikmati, kita mengupayakan tanah pemberian Tuhan itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita masih Tuhan anugerahkan air, itu cara Tuhan untuk menyatakan dirinya. Melalui air, melalui tanah, kita diingatkan tentang kehidupan yang datang daripada Tuhan. Yang mana tidak ada orang yang tidak bisa berjalan tanpa berpijak pada tanah, tidak ada orang yang bisa hidup tanpa air. Maka dari situ kita diingatkan bahwa kita butuh Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang menjadi sumber dari segala sesuatu atas hidup kita. Maka sekarang kalau di bulan ini, bulan lingkungan hidup, kita diingatkan tentang air dan tanah sebagai karya Allah, maka mari kalau kita sementara berdiam di tanah pemberian Tuhan, itu berarti ada rencana Tuhan yang baik. Sepanjang kita berdiam, jejak-jejak kaki kita ada di tanah-tanah pemberian Tuhan, apa yang mau kita buat? Berikanlah pengaruh dampak yang baik di mana kita berpijak.
Pakailah tanah pemberian Tuhan menjadi tempat untuk kita memuliakan Tuhan. Buatlah praktek-praktek kehidupan adalah praktek-praktek kehidupan yang bersih, yang benar, yang berkeadilan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan di mana kita hidup. Dalam bulan ini kita diingatkan mari kita rawat sumber-sumber air. Ada himbauan untuk semua warga Genit, tanam air, rawat tanah, tanam. Kalau kita diberikan akal budi dan pengertian oleh Tuhan, jangan jadi makhluk hidup yang memegang kuasa untuk merusak, tetapi rawat tanah, tanam. Itu sama dengan apa? Kalau kita merawat tanah, kita merawat sumber-sumber air, itu tanda kita sementara menaruh, menyatakan hormat, penghargaan yang tinggi kepada Tuhan. Perlakuan yang buruk kepada tanah, perlakuan yang buruk kepada sumber-sumber air, itu sama dengan kita menghina dan tidak menghargai Tuhan yang menganugerahkan segala sesuatu kepada kita. Mari opa oma, bapak mama, saudara-saudara terkasih, kita mensyukuri karya Allah melalui tanah dan air yang memberkati kita sampai hari ini dan berkomitmen sepanjang saya hidup, saya mau memuliakan Tuhan di tanah, di tempat di mana Tuhan memberi saya kesempatan untuk menikmati hidup. Saya mau berkarya di tanah di mana Tuhan beri, dan biarlah kalau nanti saya akan kembali, tanah tempat saya berpijak akan menjadi tanah yang subur, tanah yang baik, tanah yang akan didiami lagi oleh generasi-generasi selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Opa oma, bapak mama yang terkasih, mari kita nyanyikan sebuah nyanyian yang indah, Tuhan Gembalaku. Memasuki doa syafaat, nyanyian ini kita naikkan dalam penghayatan. Tuhan menjadi gembala, kita tidak akan kekurangan. Dia membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita tidak perlu takut. Ada Tuhan menuntun jalan kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mensyukuri hari pemberian Tuhan. Hari Minggu, minggu kedua, bulan perayaan lingkungan hidup. Terima kasih kami belajar tentang tanah dan air sebagai karya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik, menjaga dan memelihara kami. Engkau menyatakan dirimu di dalam alam semesta ini. Gambaran air, gambaran tanah, itulah wujud penyertaan Tuhan, kasih Tuhan yang tidak pernah terbatas bagi kami. Biarlah kami belajar menghargai segala pemberian Tuhan. Kami belajar untuk hidup beriman dengan sungguh, hidup bergaul karib dengan Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu. Seperti air dan tanah, kami tidak mungkin bisa hidup tanpa Tuhan, karena hanya Tuhanlah satu-satunya sumber dari segala sesuatu. Tanpa Tuhan, segala upaya yang kami lakukan sia-sia adanya. Terima kasih Bapa. Kiranya perayaan bulan lingkungan hari ini menyadarkan kami, kalau kami masih berpijak di tanah pemberian Tuhan, Tuhan berjanji akan menyertai kami. Maka biarlah kami pakai akal budi, segala hikmat, pengertian, kepintaran, segala kesempatan hidup untuk mengupayakan tanah pemberian Tuhan ini dengan baik, supaya jejak kaki, tapak-tapak perjalanan iman kami adalah tapak-tapak yang menghasilkan kesaksian yang baik, kesaksian yang membawa segala makhluk di dunia ini memuji dan membesarkan nama Tuhan. Ampuni kami kalau kami masih memakai tanah pemberian Tuhan untuk hidup, praktek hidup di dalam dosa. Biarlah tanah tempat kami berpijak adalah tanah yang kami syukuri, tanah yang menjadi tempat untuk kami hidup bersama-sama dengan makhluk ciptaan yang lain, memuliakan nama Tuhan dalam seluruh karya dan pelayanan yang baik. Kalau kami menikmati air, kami belajar bahwa Yesus adalah air kehidupan. Barang siapa tidak akan haus lagi kalau mencari Yesus. Biarlah itu juga kami tanamkan di dalam diri kami, supaya kami selalu mencari Yesus. Kami selalu beriman dengan sungguh, karena tanpa aliran air kehidupan, hidup kami menjadi kering, dan kami hanya akan menjadi ranting-ranting yang tidak berguna dan tidak bisa menghasilkan buah-buah di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah kami juga belajar merawat sumber-sumber air yang ada di sekeliling kami, supaya kehidupan kami adalah kehidupan yang menghasilkan hal-hal baik di dalam seluruh keberadaan kami. Terima kasih Bapa. Kami mohon ampun jika di dalam seluruh perjalanan hidup kami belum menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Kami belum menjadi orang-orang yang memakai tanah dan air, belum kami manfaatkan dengan baik. Masih banyak tangan-tangan kami yang mengotori alam ini. Masih banyak tangan-tangan kami yang tidak mengupayakan hal-hal baik untuk sumber-sumber air yang ada di sekeliling kami. Yang juga kami tidak lakukan adalah praktek-praktek tidak mengupayakan tanah pemberian Tuhan untuk menanam agar kehidupan kami adalah kehidupan yang diberkati. Terima kasih Bapa untuk pelajaran yang baik, teguran yang baik, peringatan yang baik lewat firman hari ini. Kami doakan seluruh warga Gemit, khususnya yang ada di Pniel Manutapen, supaya semua aksi yang dilakukan sepanjang perayaan bulan lingkungan hidup dapat kami terima dengan sukacita, supaya kami hidup berdamai dengan alam, supaya kesejahteraan dan damai sejahtera menjadi bagian kami semua. Khusus bagi kaum lansia di hari tua, biarlah kesaksian
Nabi Imam Yehezkiel ini menyadarkan, mengingatkan, memotivasi seluruh kaum lansia untuk tetap bersemangat menghadapi hidup di hari tua sambil yakin Tuhan memelihara. Asalkan kami datang kepada Tuhan, Tuhan yang adalah sumber dari segala sesuatu tidak akan meninggalkan kami. Di masa tua tetap ada sukacita untuk menghadapi hari esok, sekalipun dalam kondisi yang tidak kuat, tidak sehat, tetapi selalu nyata janji pemeliharaan Tuhan dari waktu ke waktu bagi semua kaum lansia. Berkatilah semua kaum lansia di dalam seluruh karya pelayanan, seluruh aktivitas memasuki minggu baru. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang tidak kuat dalam segala keberadaan karena berbagai beban, berbagai persoalan, beri hibur, beri jalan keluar, ya Bapa, supaya kami tetap kuat, yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. UPP Kaum Lansia dan Disabilitas bersama tim multimedia, tim Litmuger yang melayani hari ini dalam pelayanan ibadah online. Terima kasih atas semua kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kami memasuki minggu baru dengan pengharapan Tuhan memberkati seluruh kehidupan kami, terlebih khusus semua kaum lansia dan disabilitas yang ada di Jemaat Miel Manutepen. Diberkatilah seluruh kehidupan kami memasuki minggu yang baru. Lumbung-lumbung keluarga kami terisi penuh dengan berkat-berkat-Mu, kekuatan dan kesehatan Tuhan tambahkan. Tuhan selalu menuntun perjalanan hidup kami. Maka sekarang kami mau arahkan pandangan kami kepadamu dan kami mohon berkat-Mu untuk kami semua. Kasih, sukacita, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan, dan di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus menyertai Opa Oma, Bapak Mama, saudara-saudara sekalian dari sekarang ini terus kekal selama-lamanya. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu. Opa Oma, Bapak Mama, saudara-saudara terkasih yang mengikuti pelayanan secara online. Terima kasih untuk seluruh partisipasi di dalam mendukung pelayanan UPP Lansia. Kami mendoakan seluruh pelayanan, aktivitas kerja yang dilakukan oleh seluruh jemaat memasuki minggu baru diberkati oleh Tuhan. Kita mensyukuri penyertaan Tuhan bagi kita yang tidak pernah berhenti hari lepas hari. Shalom, sampai jumpa dalam pelayanan selanjutnya. Tuhan memberkati kita.